Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami berdua ingin menjelaskan sedikit tentang manajemen risiko. Yang pertama-tama akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudara Rio. Kenalin semuanya, di sini saya Rio Biriyandika. Di sini saya akan menjelaskan tentang resiko itu sendiri. Jadi, resiko merupakan kejadian yang dihadapi oleh perusahaan, baik individu ataupun anggota kelompok yang dapat menimbulkan kerugian berupa uang atau barang. Dalam konteks manajemen risiko sendiri, risiko diukur dengan pertimbangan dengan dua faktor utama. Yang pertama adalah probabilitas terjadinya suatu kejadian, lalu yang kedua adalah dampaknya terhadap organisasi. Jadi probabilitas mencerminkan sejauh mana risiko mungkin terjadi, sedangkan dampak menggambarkan tingkat kerugian atau manfaat yang dapat timbul jika risiko itu terjadi. Yang selanjutnya ada prinsip-prinsip manajemen risiko. Yang pertama ada integrasi, yaitu manajemen risiko merupakan bagian seluruh dari semua kegiatan organisasi. Hal ini sangat masuk akal untuk dijadikan sebuah persyaratan agar dapat mendukung pencapaian tujuan, peningkatan kinerja, dan mendorong adanya inovasi. Yang kedua ada terstruktur dan komprehensif. Terstruktur dan komprehensif yang dimaksud dalam manajemen risiko yaitu berkontribusi pada hasil yang konsisten dan dapat dibandingkan. Yang selanjutnya dapat disesuaikan, yaitu kerangka kerja dan proses manajemen risiko dapat disesuaikan dengan proporsi konteks internal dan internal organisasi. Lalu yang selanjutnya, prinsip-prinsip manajemen risiko yang selanjutnya adalah inklusif. Inklusif sendiri artinya keterlibatan pemangku kepentingan yang tepat dan waktunya juga tepat, memungkinkan pengetahuan, pandangan, dan persepsi mereka dipertimbangkan. Hal ini menghasilkan peningkatan kesadaran dan manajemen informasi itu sendiri. Keterlibatan ini diperlukan agar mereka dapat berkontribusi dalam proses komunikasi, konsultasi, pemantauan, dan peninjauan. Lalu yang selanjutnya ada dinamis. Dinamis sendiri memiliki arti bahwa risiko yang muncul itu dapat berubah dan tidak statis, dan menghilangkan konteks eksternal dan internal organisasi yang berubah. Manajemen risiko mengantisipasi, mendeteksi, mengakui, dan merespon perubahan dan peristiwa tersebut secara tepat. Lalu yang selanjutnya, informasi terbaik yang tersedia. Seluruh data untuk manajemen risiko didasarkan pada kejadian masa lalu untuk merubah kejadian di masa depan. Informasi yang baik harus tepat waktu, jelas, dan tersedia untuk diberikan kepada pemegang kepentingan yang terkait. Lalu yang selanjutnya ada faktor manusia dan budaya. Itu bisa berupa perilaku dan budaya manusia sangat mempengaruhi di setiap tingkat manajemen risiko. Baik manusia dan budaya, keduanya merupakan faktor yang saling berkaitan dan sama-sama penting. Budaya organisasi atau risk culture menjadi sangat penting karena akan berhubungan dengan pelaksanaan tugas organisasi sehari-hari. Yang selanjutnya peningkatan berlanjutan. Prinsip ini meningkatkan efektivitas kerja dari manajemen risiko. Perbaikan yang dilakukan secara berlanjutan ini menjadi siklus berkesinambungan dengan menggunakan metode plan, do, check, action. Lalu yang selanjutnya adalah resiko dan ketidakpastian. Resiko merujuk pada kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang tidak diinginkan atau dampak negatif yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan atau kesuksesan organisasi. Resiko seringkali dapat diidentifikasi, dianalisis, dan dikelola melalui strategi mitigasi yang tepat. Dalam manajemen risiko sendiri dapat diukur dengan menggabungkan probabilitas terjadinya risiko dengan dampaknya. Ketidakpastian pada kurangnya
kejelasan atau prediksi tentang masa depan. Ketidakpastian muncul ketika informasi atau data yang diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat tidak tersedia atau tidak lengkap. Ketidakpastian ini bisa bersifat positif ataupun negatif. Yang selanjutnya ada klasifikasi risiko. Risiko dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori yang berbeda tergantung pada sifat dan aspek yang relevan. Berikut adalah beberapa klasifikasi risiko secara umum. Yang pertama ada risiko finansial, yaitu terbagi menjadi dua, yaitu risiko pasar, risiko terkait fluktuasi harga, kenaikan suku bunga maksudnya, dan perubahan nilai tukar mata uang. Terus yang selanjutnya risiko kredit, berkaitan tentang gagalnya pihak pinjaman untuk memenuhi kewajiban pembayaran atau pinjaman. Terus yang selanjutnya ada risiko strategi. Risiko strategi juga terbagi menjadi dua, yaitu risiko inovasi, berkaitan dengan kegagalan dalam mengikuti perkembangan teknologi dan perubahan pasar. Terus risiko persaingan itu juga berkaitan dengan perubahan dalam lingkungan bisnis atau peningkatan persaingan yang dapat mempengaruhi keberhasilan strategi perusahaan. Lalu yang selanjutnya adalah manfaat manajemen risiko. Yang pertama adalah pengurangan kerugian finansial, yang artinya manajemen risiko membantu mengidentifikasi potensi risiko dan mengembangkan strategi pengelolaan yang tepat sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian finansial. Dengan mengelola risiko secara proaktif, perusahaan ataupun individu dapat mengurangi atau meminimalisir dampak negatif terhadap kerugian. Lalu yang selanjutnya adalah peningkatan pengambilan keputusan. Melalui manajemen risiko, mereka menyediakan informasi yang penting bagi pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan memahami risiko yang terkait dengan berbagai alternatif, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih terintegrasi dan mampu mengantisipasi potensi dampak negatif kerugian. Lalu yang selanjutnya, peningkatan efisiensi operasional. Identifikasi dan pengelolaan risiko yang efektif membantu meningkatkan efisiensi operasional organisasi dan mengidentifikasi potensi risiko. Perusahaan dapat mengadopsi tindakan pencegahan yang tepat dan mengurangi risiko yang terkait dengan kegagalan sistem. Mungkin itu saja dari penjelasan awal tentang manajemen risiko. Semoga bermanfaat. Semoga informasi yang telah kami jelaskan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi